Pernah gak sih ikut SOTR? Enggak. Pernah. Pernah sih, malah sering ya. Dulu sama teman-teman gitu. Kalau SOTR biasanya ngapain? Biasanya sih kita ngumpulin makanan terus bagi-bagi ke orang yang di jalanan. Seru-seruan aja bareng teman. Kita bagi-bagi makanan ke jalanan gitu, kayak ada rezeki lebih tuh bareng-bareng kumpulin, terus bikin makanan bagi-bagi ke jalanan, itu SOTR. SOTR itu biasanya kita bagi-bagiin sahur buat orang-orang yang nggak mampu, kayak saling bersedekah juga. Di situ hikmahnya tuh enak, bisa kayak ada kesenangan sendiri, apalagi kalau kita organisasi. Ya gitu deh, jalan-jalan kayak gitu bareng teman-teman lah gitu. Kayak kita tuh kayak jalin silaturahmi gitu, bagi-bagi makanan. Sebenarnya makna sahur on the road sesungguhnya itu apa sih? Ya sebenarnya sih bangunin orang ya, cuma kadang-kadang kayak ngerusuh gitu kan anak muda ya, seru-seruan kayak gitu. Gak tau deh, gak tahu aku. Kalau menurut gue ya lebih kayak buat kebersamaan juga, seru-seruan bareng teman. Lebih ke ngumpul sih, ngumpul sama teman-teman, reunian sama abang kelas gitu-gitu. Sahur on the road, keliling sambil menjelang sahur tapi nggak tahu maknanya apa gitu. Pak Ustadz, sebenarnya tujuan sahur on the road itu untuk apa sih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadilladzina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Sahabat Merdeka yang saya hormati, fenomena para pemuda kita di era saat ini, zaman saat ini, mengadakan sahur bersama dengan konsep sahur on the road. Sahur on the road di kalangan anak-anak muda Indonesia, para pemuda muslim yang ingin memeriahkan bulan suci Ramadan, menggelar acara kegiatan sahur bersama dengan membagi-bagikan makanan di jalan. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang tidak mampu. Lalu muncul pertanyaannya, sebetulnya apa sih tujuan sahur on the road itu? Sahabat Merdeka sekalian, jika tujuan dari sahur on the road adalah niat baik ingin berbagi selama bulan Ramadan untuk memberikan sahur, makan sahur bagi saudara-saudara kita yang dirasa tidak mampu, itu niat dan tujuan yang begitu mulia. Hal yang positif. Karena boleh jadi saudara-saudara kita yang lain yang ada di sana, di beberapa tempat, titik-titik tertentu, boleh jadi tidak memiliki makanan untuk santap sahur. Maka inisiatif dari para pemuda ini boleh jadi menjadi hal yang baik untuk dilakukan. Namun ada catatan bila ingin melakukan sahur on the road. Yang pertama adalah tentu harus betul-betul dari niat yang tulus ikhlas karena Allah. Yang kedua tentu, seperti tadi kita menyaksikan di video dengan ada beberapa komentar bahwa kegiatan sahur on the road kadang suka terjadi adanya kerusuhan. Misalkan bentrok antar pemuda, yang ini yang dilarang. Ini yang tidak diperbolehkan. Bagaimanapun, niat yang suci jangan sampai terkotori dengan hal yang tidak baik. Lalu sebetulnya, selain sahur on the road atau sahur yang dilakukan oleh kita bagi orang yang berpuasa, apa sih atau bagaimana sih caranya biar kita bisa mendapatkan keutamaan atau keberkahan dari sahur itu sendiri? Karena padahal sesungguhnya Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada kita, makan sahurlah, karena memakan sahur atau bangun untuk makan sahur itu ada keberkahan di dalamnya. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Lalu bagaimana tadi agar kita bisa mendapatkan keutamaan itu? Yang pertama tentu adalah bangun untuk sahur. Bangunnya saja sudah mendapatkan keberkahan. Keberkahan di sana ada nilai baik yang Allah berikan kepada kita. Kemudian makan dan minum dengan tidak berlebihan. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innallaha la yuhibbul musrifin. Makan dan minum ketika sahur tidak boleh berlebihan.
Jangan pernah kita berpikir ketika kita ingin sahur, makan yang banyak biar kuat. Makan yang banyak biar puasanya sampai maghrib. Bukan seperti itu. Makan dan minum secukupnya. Makan dan minum sebisa mungkin makanan yang bergizi agar kuat energi kita. Dan itu yang memang dianjurkan. Bagaimana kita makan secukupnya. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk nafas kita. Kemudian apa lagi yang bisa kita ambil manfaat atau kebaikan dalam sahur? Yakni mentakhirkan waktu sahur. Apa itu mentakhirkan? Mengakhirkan waktu sahur. Misal kita tahu waktu subuh adalah pukul 4:30 pagi, pukul 4.30. Maka kita bisa melaksanakan sahur di pukul 4 atau pukul 4 kurang 10 menit. Sehingga ketika selesai makan sahur, kemudian imsak, baru kita melaksanakan sholat. Nah, itu adalah takhir sahur. Lalu bagaimana jika ada orang yang ingin segera makan sahur di malam hari, jam 2 sudah bangun untuk melaksanakan sahur. Setelah makan jam 3, karena nunggu terlalu lama, akhirnya nunggunya kelamaan dan lapar lagi siangnya, atau mungkin kalau kelamaan jadi ngantuk lagi. Maka mentakhirkan sahur sebetulnya sangat-sangat dianjurkan. Itu sunnah sesuai dengan perintah Rasulullah SAW. Artinya kita tidak mesti harus sahur pukul 2 dini hari, terlalu dini atau terlalu malam. Bisa diisi dengan sholat tahajud terlebih dahulu. Maka kemudian ketika sudah mendekati kurang lebih 45 menit menjelang subuh, baru kita bisa makan sahur. Yang ketiga, sahabat sekalian, sahabat merdeka yang saya hormati dan semoga Allah merahmati kita semua. Jangan sampai ketika kita makan sahur, itu adalah sesuatu yang sunnah kita lakukan, kita kemudian meninggalkan sholat subuh. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jangan sampai kegiatan sahur on the road yang bisa kita lihat para pemuda-pemuda muslim kita, sahur on the road, jangan sampai meninggalkan sholat subuh berjamaah di masjid. Analoginya seperti ini sahabat sekalian. Kalau kita melaksanakan sesuatu sunnah, amalan sunnah, meninggalkan hal yang wajib, ibarat ada orang yang menggunakan dasi tapi tidak menggunakan celana. Bisa dibayangkan. Dasi tidak wajib. Ya, nggak pakai dasi, pakai celana masih oke. Tapi ada orang yang pakai dasi tapi tidak pakai celana, bahaya. Itu akan dianggap tidak baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain yang melihatnya. Maka itu kira-kira kalau ada orang yang melaksanakan sunnah tapi meninggalkan yang wajib. Maka sahabat mereka sekalian, sahur on the road bisa menjadi baik kalau dilakukan dengan baik, niat yang baik, tertib, dan tujuan yang mulia ingin berbagi dengan sesama. Namun itu akan menjadi sesuatu yang tidak baik, tidak manfaat bila niatan kita diselipi hal-hal yang kurang baik, kemudian ada perkara-perkara yang muncul ketidakbaikan seperti kekacauan atau kerusuhan, maka itu dihindarkan. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.